Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Kita kembali berjumpa dalam VOA Global Report, masih dalam suasana Idul Fitri yang saya bawakan dari New York City bersama saya Randy Wicaksana. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri di Amerika Serikat sendiri jatuh pada Rabu 10 April. Kita akan lihat bagaimana kemeriahan warga Muslim Amerika Serikat menjalani ibadah sholat Id dan berhalal bihalal. Antrian mengular di Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk masuk ke acara halal bihalal Idul Fitri 2024. Tradisi Hari Raya di Wisma Indonesia adalah yang paling dinantikan diaspora. I think it's great. I think it's a good chance for people to connect and celebrate Ramadan. Tadi kita ngeliat ada satu keluarga besar dari Arizona datang ke sini. Kemudian dari Boston ada, dari Philadelphia kita ngeliat ada juga, dan sejumlah kota lain di sekitar Amerika Serikat. Dari Virginia ada, South Carolina juga saya melihat ada. Jadi memang ini kesempatan yang baik juga untuk semua berkumpul begitu ya, diaspora Indonesia maupun Indonesian American. KBRI menggelar halal bihalal tepat di hari Lebaran, meski bukan hari libur di Amerika. So previous years we would have to ask, and it can be a little difficult for some people, but now it's so much easier, alhamdulillah, that we don't have to ask, they already know, and it really makes us feel happy and appreciate it. Like, we really appreciate it that they acknowledge us. Hari besar Islam seperti Idul Fitri tidak termasuk dalam libur nasional, tetapi sudah diakui sebagai hari besar dan termasuk hari libur sekolah di tingkat kota atau county di sejumlah wilayah di sekitar ibu kota Amerika Serikat. Tak ketinggalan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York juga mengundang warga untuk menikmati hidangan Lebaran khas Indonesia. Sementara di Los Angeles, KJRI juga mengadakan acara serupa di wilayah dengan konsentrasi diaspora Indonesia terbesar di Amerika. Halal bihalal di KJRI LA jadi ajang temu kangen dan bersilaturahmi. Masya Allah bisa bertemu dengan saudara-saudara sesama orang Indonesia, dan dari berbagai negara pun juga datang dan bisa menikmati masakan Indonesia. Ya, suasana Idul Fitri sebagaimana sudah terjadi sebelum-sebelumnya, ramai sekali. Alhamdulillah KJRI bisa melaksanakan kegiatan Idul Fitri di sini dengan baik. Sebelum halal bihalal, umat Islam mengikuti sholat Id di masjid terdekat mereka atau di tempat-tempat khusus yang menggelar sholat bersama, mulai dari gedung serbaguna hingga taman umum yang memberikan izin seperti Washington Square Park di New York yang jadi langganan lokasi sholat dari tahun ke tahun. Demikian laporan tim VOA. Allahu Akbar. Pemirsa, tim daging segar atau daging beku nih. Kalau berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan bisa juga menjadi alternatif bagi warga muslim di Amerika Serikat yang ingin mendapatkan daging segar dan bahkan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko rata-rata dagingnya sudah dibekukan. Jadi ini cocok buat langsung dimasak rendang untuk lebaran. Kita simak liputannya. Aja. Di peternakan ini, anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak. Lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland. Peternakan menyediakan daging kambing yang disembelih secara halal. Pemiliknya adalah Anwar Ahmed, warga Amerika keturunan India. 30-acre farm. I bought this right around the pandemic time. Just to keep myself fit, and also to help our Muslim brothers in the local community to do their udhiyah, their zabiha meat needs. Berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko rata-rata dagingnya sudah dibekukan. So here we have the option to see what we are buying, and we get to do the zabiya halal ourselves. So we get to pick the animal that we need, and we know we are getting a good animal.
Memiliki dan mengelola peternakan, lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman. Pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan setempat. It's a butcher place. You need to have a proper effluent treatment, and you have to have a waste treatment and all that properly done because it's a USDA requirement. So this is just for personal consumption. This is okay. Selain bisa bermain dengan hewan, anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembelih secara Islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan. So once you pick an animal, the etiquette of it is that you shouldn't show another animal that you're slaughtering this other animal. Right? It's like, it goes against the principle. Nabi said not to do that. It is helping us to introduce our kids to the process of doing the zabiyah. They normally don't get to see this. Good job. Jumlah peternakan dan penyembelihan hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari. Dan lebih jarang lagi peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Ini kambing lucu banget ya. Kalau udah gede, pegang ayah untuk nyembelihnya ya, terus kita makan. Dari Union Bridge, Maryland, Ronan Zakaria, Taris Hirziman, Alam Burhanan, VOA. Semoga sudah cukup makan rendang untuk minggu ini ya. Kita akan kembali lagi usai jeda, namun kita akan bertemu dengan Arya Tembudianto yang akan ada di Washington DC. Ane, ada berita apa? Silahkan. Ya Randy dan pemirsa, setelah jeda berikut saya ajak Anda melihat bagaimana warga di sekitar ibu kota Amerika belanja busana muslim jelang lebaran di sebuah toko rumahan milik diaspora Indonesia. Tetap di VOA Global Report. Masih di VOA Global Report episode Idul Fitri di Amerika Serikat. Mohon maaf lahir batin dari saya, Arya Tembudianto dan tim VOA di Washington DC. Live shopping, cara belanja dan interaksi antara penjual dan pembeli secara online semakin populer. Tak ketinggalan di kalangan diaspora Indonesia di sekitar ibu kota Amerika Serikat. Dalam Hellopreneur kali ini, yuk kita kenalan dengan diaspora yang berbisnis busana muslim dari rumahnya dengan menggunakan platform live di media sosial. Dari hobi sebenarnya awalnya, dari Indonesia pun saya pernah ikut bazar-bazar gitu ya, pameran sama temen. Jadi pas sampai di sini tuh ngelihat peluang untuk memperkenalkan ya baju-baju Indonesia gitu. Terus kebutuhan ibu-ibu di sini kan juga untuk baju muslim itu susah ya. Jadi ya udah saya buka Teta Fashion. Saya Zerlita Arifin, pemilik Teta Fashion di Gettysburg, Maryland. Saya lihat banyak juga nih orang-orang Indonesia yang datang ke sini untuk belanja. Ini memang sengaja diset seperti itu dari rumah aja atau gimana? Iya, kita lebih di rumah sih ya. Lebih banyak di live shopping gitu. Kan di Indonesia juga lagi tren kan? Live shopping seperti itu. Jadi mereka walaupun di rumah masih bisa belanja. Walaupun lagi masak, lagi santai-santai nonton TV, itu masih bisa lihat live shopping di Facebook. Gitu. Kalau saya punya toko kan saya harus standby di toko. Kalau di rumah itu kan saya bisa sewaktu-waktu misalnya, biasanya sih start kita jam 7, jam 8, aktivitas ibu rumah tangga itu biasanya kan udah nggak ada. Jadi kita baru mulai tuh, jam segitu sampai biasanya 3-4 jam deh kita live. Yang ditarget siapa aja? Kebanyakan ibu-ibu ya. Diaspora Indonesia? Diaspora Indonesia ya. Kita lebih menonjolkan etnik Indonesia ya. Jadi ada tenun, ada jumputan, ada batik-batik. Sebagian ada cowok-cowok juga sih, bapak ya. Biasanya mereka kan nanya untuk kemeja batik atau baju koko. Selain dari cara berjualan live shopping dan orang bisa datang ke rumah, apalagi yang dilakukan? Online di Facebook. Kita posting stok baju-baju atau kita buka sistem pre-order. Nanti kalau ada pesanan baru kita hubungi supplier. Sekitar kurang lebih kita buka 3 minggu untuk pre-order, nanti seminggu kemudian barangnya datang gitu. Lalu strategi apa aja yang digunakan untuk pemasaran?
posting di Facebook sih lebih banyak. Atau kita punya WhatsApp namanya promosi jualan. Waktu itu saya iseng ya bikin gitu apa sih namanya kayak tempat gitu, platform gitu ya, WhatsApp khusus untuk barang saya tadinya. Tapi terus saya berpikir kenapa enggak orang lain bisa posting juga gitu, promosi juga di situ. Nah dari situ kan jadi banyak. Alhamdulillah udah berapa member ya, lebih dari 100. Jadi saya lebih banyak posting di promosi jualan itu. Lebih banyak di hari Jumat. Jadi karena waktu weekend itu saya hari Minggu udah mulai delivery itu ke satu tempat yang dimana komuniti Indonesia berkumpul. Jadi saya drop di situ kayak di madrasah. Ini mau lihat-lihat baju gamis buat pengajian Muslimah setiap bulan itu ada di Imam Center. Sering belanja di sini, Mbak? Ya sering juga, terutama kalau Teta bazar di masjid. Nah lebih kayak seperti ini, kita nggak perlu ke rumah Teta, bazar langsung lihat-lihat dan langsung beli gitu. Jadi langsung dipasin. Baju untuk halakoh biasa pengajian bulanan. Jadi kita cari di Teta Fashion langganannya. Udah gitu harganya juga ya lumayan terjangkau. Kalau saya sih lebih suka Indonesian style ya dibanding yang baju muslim yang di daerah-daerah sini gitu. Oh, misalnya dari negara lain. Kenapa kok bahannya tuh juga lebih modelnya nyaman. juga modelnya tuh kayaknya lebih masuk ke kita gitu loh. Kalau melihat kebutuhan dari belanja baju muslim gitu ya di Amerika, Mbak Ita sendiri melihat apakah ada perubahan antara misalnya dari awal tadi 2008 merintis bisnis ini sampai sekarang, ini kira-kira perkembangannya seperti apa di Amerika? Perkembangannya karena community Indonesia di sini banyak ya, muslim-muslim, tidak hanya dari Indonesia aja, dari Middle East gitu juga. Kalau kita ngadain bazar itu mereka juga banyak yang beli juga. Kalau dari non-Indonesianya mereka cocok-cocok aja sih untuk membeli, karena kan saya juga jual kaftan ya. Kalau orang sini kan ada yang lebih size-nya itu lebih besar, jadi untuk kaftan masuk ke mereka. Untuk live shopping sendiri, apakah lebih repot gitu step-stepnya? Enggak sih, kita kadang kita mau live shopping aja, dadakan aja itu juga bisa sebenarnya. Nge-set up-nya paling cuman dibantu suami, terus kita pasang kayak ada musik-musiknya gitu supaya nggak sepi. Bisa lebih dari 30 orang. Paling 35 sih ya, paling banyak. Itu waktunya 3-4 jam. Pernah dari jam 9 malam sampai jam 12:30 pagi. Dari itu saya bilang, ini udah selesai belum? Gitu. Terus katanya, enggak, terus katanya. Tapi kan namanya kita udah capek ya, ngoceh terus kayak gitu. Kalau triknya Mbak Ita untuk membuat live shopping itu menarik tuh apa? Selain saya pasang musik, saya juga harus berani ya pokoknya lebih banyak ngocehnya seolah-olah nggak ada orang gitu loh. Jadi saya bisa berinteraksi sama mereka lewat live shopping itu. Waalaikumsalam Mbak Erna. Mbak Ida, apa kabar Mbak Ida? Nah, saya biasanya mengadakan diskon gitu, live sale ya. Nah, di situ biasanya lebih banyak yang belanja. Dari harga 45, malam ini hanya saya kasih 35 kalau ada yang mau. Yuk. Suka ikut live shopping nggak? Oh, sering banget ya kita. Sering banget. Pokoknya kalau udah Mbak Teta bilang, hari Jumat jam sekian, buru-buru. Yang lagi masak, sambil buka Facebook, aduh seru banget. Suka rebutan nggak jadinya? Kadang ya kita rebutan, misalnya aku udah ambil yang hitam, ada lagi yang inbox aku maunya yang biru, udah ambil lili misalnya gitu kan. Jadi ya seru banget. Nah, saya sih dukung banget ya, maksudnya biar tersalurin lah. Kayak ini sebelum ini jadi kan saya buat semua, jadi saya dukung buat butiknya. Terus kan kadang ada pembeli dari state lain, saya yang antar ke kantor posnya. Habis di-pack sama dia, terus langsung kita antar ke kantor pos. Jadi bukan di Maryland aja. Gitu. Ya, saya dukung semuanya itu. Apa sih yang paling disenangi dari menjalankan bisnis ini? Karena hobi ya, jadi senang aja gitu loh untuk ngejalan ini. Apalagi di rumah kan, jadi saya nggak perlu kemana-mana. Lalu tantangannya apa? Tantangannya yaitu, kalau di rumah itu kan nggak semua orang tahu dan nggak semua orang mau datang gitu lah. Makanya saya promo lewat live shopping itu. Gitu. Biru Wardah, warna coklat,
Menurut survei BuzzRate Insights pada Oktober 2023, 14% dewasa di Amerika belanja dari live shopping. Angka yang mungkin terdengar tidak terlalu besar, tapi sangat besar potensinya. Dan inilah salah satu alasan Theta Fashion memilih metode tersebut. Itu tadi kenalan kita dengan Zerlita Arifin dari Theta Fashion, pemirsa. Setelah jeda berikut, Randy Wicaksana dari kota New York akan kembali dengan liputan Muslim di Amerika lainnya. Stay tune di VOA Global Report. Welcome back to Global Report, pemirsa. Muslim Indonesia di Amerika Serikat kerap banyak melakukan perkumpulan di Masjid Indonesia untuk berbagai macam tujuan, termasuk berbagi ilmu soal penguburan. Sebagai kelompok minoritas, ini jadi ilmu yang penting untuk dikuasai karena jasa komersil untuk penguburan secara Islam bukan sesuatu yang lumrah ditemukan di Amerika Serikat. Kita saksikan liputannya berikut ini. Jadi dulu awalnya saya belajar itu saya pingin ketika ibu saya atau bapak saya, orang tua saya meninggal, saya yang melakukan itu, bukan orang lain. Berawal dari keinginan untuk memandikan sendiri jenazah orang tuanya, Dede Agustina, ustazah di Masjid Indonesia Imam Center, Silver Spring, Maryland, belajar tata cara mengurus jenazah sesuai ajaran Islam. Kalau misalnya kayak di Aceh, ya di Aceh itu mayat perempuan itu dia atasannya itu pakai mukenanya. Jadi nggak pakai kain kafan untuk nutupin itu. Nah, sementara kalau di Jakarta itu mereka harus ada namanya pakai tikar di bawahnya, jadi harus ada dilipat lagi tikar. Pokoknya tikar itu jadi kebutuhan wajib gitu ya. Sementara di Amerika kan nggak ada tikar. Terus kemudian nggak ada juga yang namanya wangi-wangian kayak apa itu. Dilarang gitu kalau di sini. Ibu Dede yang sudah 6 tahun menetap di Amerika bukan satu-satunya muslimah yang mengamalkan ilmunya, terutama bagi jemaah di Masjid Indonesia ini. Siti Hafsah, guru mengaji di Iqra Learning Center, juga mengajarkan tata cara pengurusan jenazah kepada para muslimah. Dengan adanya kita ikut memandikan itu, banyak hal yang bisa merubah kita untuk menambah iman. Sewaktu-waktu aku akan begini juga. Proses pengurusan jenazah di Amerika berbeda dengan di Indonesia, di mana jenazah harus dimandikan di funeral home atau rumah duka, baru kemudian dibawa ke tempat pemakaman. Demikian juga dengan pemakaman yang harus mematuhi aturan pemerintah daerah setempat. Kalau di Indonesia kan mayat langsung masuk ke tanah. Kalau di sini ada kayak konkretnya, ada yang boxnya plastik, ada yang boxnya dari beton. Di dalam lubang kuburnya gitu. Dari funeral tuh pakai peti. Tapi sampai sana mereka tetap mayatnya dikeluarin. Petinya dibawa lagi ke funeral. Dan untuk menyikapi itu, karena kita sunahnya mayat harus mencium tanah, ya, makanya dikasihlah tanah beberapa untuk supaya kena wajah, jadi dia tetap mencium tanah. Dari Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Masih seputar yang halal-halal, pemirsa. Kali ini soal aplikasi yang secara khusus membantu masyarakat muslim mencari restoran-restoran yang halal, sekaligus bisa memesan dan mengantar ke rumahnya. Ini dia Zabihah, selengkapnya dilaporkan oleh Valdia Baraputri. Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar. So Zabihah was founded in the West because it was very, very difficult for Muslims to find halal food. There was maybe about 200 restaurants in the whole United States that openly said that they were halal.
And when we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the US. Meski dengan perkembangan itu, Shahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan. I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old. My grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had Zabihah on their phone. Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800.000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis, Andy Shalal, menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan Muslim. It sends a signal to everybody, whether you're halal eater or not, that we're an inclusive place. You know, people want to be in places that are welcoming to others as well. Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Shahad, pendiri Zabihah, menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. You have a lot of people who are not Muslim who use Zabihah for kind of culinary tourism purposes. And food is an amazing cultural medium to share with your neighbors. And so that's how people learn about Muslims in Islam. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Demikian Global Report episode Lebaran kali ini pemirsa. Kami undur diri dan mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pekan depan di jam yang sama dan di YouTube Vio Indonesia. Wassalamualaikum.